Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Anda semuanya dalam video pembelajaran Pak Awad tentang sistem organisasi kehidupan. Kali ini kita akan belajar tentang organ hewan dan tumbuhan. Materi ini untuk IPA SMP kelas 7 dan bisa Anda lihat lebih lanjut di YouTube Pak Awad. Oke, kita kenalan dengan organ-organ. Kalau kita kemarin sudah kenalan dengan sel tumbuhan, jaringan pada tumbuhan, sekarang kita kenalan dengan organ-organnya tumbuhan ya. Nah, yang pertama ada akar ya. Akar ini menyerap air dan zat hara mineral dari dalam tanah ya. Jadi fungsinya adalah itu. Kalau tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa menyerap berbagai zat-zat yang ada dalam akar dan pastinya tidak bisa hidup. Selanjutnya ada batang tanaman ya. Fungsinya untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak. Kalau kita lihat gambar, batang tanaman itu berbeda-beda ya, tergantung jenis dan juga dari mana dia itu klasifikasi tanamannya. Selanjutnya ada daun. Nah, ini yang bagian yang paling banyak dari tanaman ya. Fungsi dari daun ya, organ daun ini adalah tempat pembuatan makanan atau fotosintesis ya. Nah, kemarin kita sudah belajar fotosintesis itu berlangsung pada salah satu organel sel ya yang disebut sebagai plastida atau kloroplas. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada bunga ya. Nah, jadi bunga ini masuk organnya tumbuhan. Fungsinya adalah alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Jadi kalau tumbuhan itu ada yang vegetatif ya, yang tidak pakai biji, tidak pakai bunga, ada juga yang berkembang biak dengan generatif. Nah, kalau ada bunga, pasti ada buah atau biji. Jadi fungsi dari buah atau biji adalah makanan cadangan dan bakal tumbuhan baru ya. Makanan cadangan makan ini biasa disebut juga sebagai endosperma atau untuk bakal tumbuhan baru bisa disebut sebagai juga dengan lembaga. Jadi itu ya, bunga dan buah adalah alat perkembangbiakan tumbuhan dan dia termasuk organ dari tanaman. Oke ya, itu tadi untuk organ-organ dari tanaman. Sekarang kita kenalan dengan organ-organ pada manusia. Pada dasarnya organ manusia itu sangat banyak sekali ya. Jadi sangat banyak sekali organ-organ pada manusia. Tapi dalam video kali ini kita membahas beberapa saja contoh organ-organ yang ada pada manusia. Yang pertama jantung. Wah, ini pasti sudah sangat familiar ya. Nah, fungsi dari jantung adalah memompa darah. Nanti kalau di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut bagian-bagian dari jantung, arah peredaran darah dan seterusnya. Selanjutnya paru-paru ya. Paru-paru bertugas untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses respirasi atau pernafasan gitu ya. Jadi kita kalau bernafas itu menggunakan salah satu organ utama yakni paru-paru. Selanjutnya ada lambung ya. Lambung sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi gitu ya. Jadi yang sangat berperan aktif untuk mencerna makanan yang pertama masuk ke dalam tubuh manusia adalah lambung. Kita lanjutkan adalah tulang ya. Tulang berfungsi sebagai alat sistem gerak pasif pada manusia. Kalau tadi ada otot, jaringan otot yang sebagai alat gerak aktifnya, maka alat gerak pasifnya adalah tulang. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi untuk organ yang selanjutnya ada hati atau liver. Hati atau liver berfungsi sebagai penyimpanan darah dan pengaturan jumlah darah yang ada pada manusia. Jadi ini fungsi dari hati ya, dan juga untuk mencerna berbagai makanan yang lain gitu ya, seperti lemak, menghasilkan empedu dan yang lain sebagainya. Oke ya. Itu tadi adalah beberapa organ-organ yang ada pada tanaman maupun pada hewan ataupun manusia. Jadi pada dasarnya sangat banyak sekali untuk organ-organ pada manusia, tetapi sekilas saja kita pelajari sehingga Anda bisa mengetahui bagaimana perbedaan sel, jaringan, organ, dan setelah ini Anda akan melanjutkan pembelajaran tentang sistem organ. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.